Wanda Fitriana dari Prodi Komunikasi Digital dan Media angkatan 60. Dengan Kak siapa? Saya Muhammad Fajar Rizky, asisten dosen Prodi IKN. Jadi saya di sini mau tanya tentang ikan gabus. Ya. Ikan gabus itu kan ada hias sama konsumsi. Ya. Saya mau nanya ikan hias gabus sama. Oke. Jadi ciri-cirinya itu seperti apa sih? Oke. Sebelumnya gabus tuh khususnya hias itu tuh banyak jenisnya. Dari yang harganya murah sampai yang harganya mahal. Dari yang mulai 2000-an sampai yang 1 juta per ekor. Per senti ya. Jadi dari yang murah dulu itu banyak jenisnya, mulai dari cana asiatica, terus asiatica itu ada 2 nih, ada RS, ada WS. RS itu yang merah badannya, W itu yang agak kejuan. Itu ada 2. Itu untuk di kelas asiatica. Terus ada yang yellow centarium, ada yang limbata, ada yang sterwati. Nah itu jenis yang tadi saya sebutkan itu masuk ke golongan yang terbilang masih murah untuk kalangan masyarakat umum. Nah naik lagi yang agak sedang itu ada jenisnya cana auranti. Itu tuh cana auranti emang impor dari India, belum bisa dipijakan secara massal di Indonesia, makanya masih mahal. Tergolong masih mahal lah, karena yang tadi saya sebutkan tuh udah bisa dibudidayakan di sini. Itu makanya murah. Dulu mahal memang, lama-lama murah. Kayak gitulah kelemahan di ikan hias, yang tadinya mahal pasti murah. Terus ada lagi yang paling mahal lagi ada cana barca. Itu yang saya bilang tadi 1 senti itu 1 juta. Berarti kalau ikannya ada 30 senti tinggal dikali. Nah, itu untuk kolektor sih biasanya. Untuk ikan-ikan yang ada di toko tuh nggak ada. Paling yang untuk di toko kebanyakan paling mahal di auranti ikannya. Yang auranti itu harganya di 200 sampai 300 ribu per ekor. Ukuran 78 cm. Nah, cana ini biasanya kalau ngejual itu ada ukurannya, ada yang rayak tuh apa ya bahasanya, baby lah, baby umur seminggu. Terus kalau yang 78 cm itu udah umur 1 bulan sampai 2 bulan, itu baru bisa dijual karena warnanya sama ukurannya udah enak dilihat dan dipasarkan gitu. Kalau untuk ukurannya sendiri itu biasanya paling panjang berapa? Tergantung jenisnya lagi. Kalau misalkan ikan-ikan kayak barca tadi emang ukurannya besar, di 30 cm sampai 40 cm. Terus ada yang namanya red barito juga ada jenis lagi, itu sampai 50 cm ya. Terus yang paling kecil biasanya di ukuran 15 sampai 20 cm. Itu kayak asiatica tadi, RSWS. Terus ada sterwati juga, itu ukurannya kecil semua. Kalau untuk makanannya nih Kak? Kalau makan dari kita nyebut larva ya, rayakan larva atau baby lah. Itu mulai dari artemia bisa, kutu air bisa, atau jentik nyamuk juga bisa. Jadi dari itu kita ada overlapping pakan. Overlapping itu peralihan pakan dari pakan yang kita kasih ke pakan selanjutnya. Nah itu biasanya umur di 2 minggu sampai 3 minggu atau 1 bulan. Itu biasanya pakai cacing sutra. Tahu cacing sutra tuh cacing apa ya? Bukan cacing merah, cacing rambut lah. Itu sebenarnya cacing sutra. Nah cacing sutra kalau itu udah ada bisa dikasih makan maggot untuk pembesarannya. Karena kalau kita kasih makan cacing sutra full, kita biasanya pembudidaya itu costnya berat. Karena harga cacing sutra dan maggot itu lebih murah di maggot. Khusus untuk pembesaran, makanya saya bilang ada overlapping pakan dari umur 1 bulan ke 2 bulan 3 bulan itu biasanya pakai maggot. Karena harga cacing sutra segayung aja atau seliter aja itu 30.000, maggot 1 kilogramnya 8.000. Kan beda jauh tuh kosnya. Namanya usaha budidaya pasti semakin kecil kosnya semakin kecil pakannya. Ikan hias gitu ada manfaat lain nggak? Ikan gabus. Kalau misalkan manfaatnya satu, mengurangi stres. Ya, karena ya tadi ya ikan hias kan untuk dipandang, untuk dinikmati keindahannya, salah satu kelebihannya. Tapi kalau ikan konsumsi tadi gabus itu salah satu apa ya, saya lupa, yang ada di kulit tuh kolagennya tinggi. Makanya kalau orang Betawi nih, saya kan orang Betawi itu biasanya kalau ada luka bakar, ada luka apa, biasanya coba makan gabus pucung. Gabus pucung tuh bisa tadi gabus males atau ikan gabus empang atau rawa gitu ya. Itu tuh dimanfaatkan, jadi olahan untuk mengobati luka bakar atau dari sesar, obat-obat ikan-ikan manusia yang orang yang luka lah gitu. Itu
salah satu kolagen tinggi juga untuk konsumsi ya. Mungkin pertanyaan terakhir Kak. Oke. Biasanya ikan gabus biasa yang sana itu hidupnya sampai usia berapa? Tahunan ya. Kalau dibilang tahunan. Saya pernah tuh sampai umur 1 tahun dia masih hidup dan masih bagus lah. Berarti kalau bisa umur panjangnya tuh maksimalnya mungkin di 5 sampai 10 tahun. Iya. Dia makin apalagi di habitat asli ya, kayak di ini kan ikan yang emang notabene dari rawa-rawa Kalimantan, Sumatera yang emang sungai yang jarang dijamai manusia. Jadi dia bisa sampai belasan tahun. Iya. Tapi kan karena kata dibudidayakan, pasti kan ada penurunan umur teknisi umurnya dia pasti ada. Paling dari 5 sampai 7 tahun. Mungkin cukup sekian ya Kak wawancaranya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya dan Kak Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.